actore incumbit onus probandi, actore non probante reus absolvitur. Siapa yang menuntut, maka dialah yang harus membuktikan. Jika tidak bisa dibuktikan, maka orang yang dituntut harus dilepaskan. Asas itu saat ini sedang diterapkan pada persidangan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook pada Kementerian Pendidikan dengan terdakwa Nadiem Makarim, ya, mantan Menteri Pendidikan. Tentunya tidak mudah bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa seorang terdakwa itu melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Apalagi terdakwa mempunyai hak mungkir, ya, atau hak ingkar, non self incrimination, di mana dia berhak untuk membantah apa yang didakwakan kepadanya, tidak menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut umum misalnya, dan juga dia berhak untuk mempertahankan diri, tentunya sesuai dengan alat bukti sebagaimana ketentuan hukum acara pidana, di mana sesuai dengan ketentuan Wetboek van Strafvordering atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, ya, KUHP yang lama, yaitu hanya ada 5, yaitu Verklaring van Engetweg, Verklaring van Endeskundijk, Schriftelijkheid en Aanwijzing, dan Verklaring van de Verdachte. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun tentunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, terdapat perluasan alat bukti yang tadinya 5 menjadi 8, ya, sesuai dengan ketentuan pasal 235 ayat 1 KUHP. Terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang didapatkan melalui cara-cara yang tidak melanggar hukum. Jadi sekarang kita menggunakan ketentuan pasal 235 ayat 1 KUHP yang baru, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Tentunya kita sering melihat di media sosial, ya, terutama TikTok, yang banyak sekali menayangkan terkait dengan siaran-siaran persidangan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook pada Kementerian Pendidikan ini. Di situ kita juga melihat bahwa jaksa penuntut umum setidaknya mendakwakan beberapa hal, ya, kepada Nadiem Makarim, yaitu terdapat dugaan persekongkolan antara pihak Kementerian Pendidikan dengan distributor maupun vendor, kemudian juga terdapat dugaan kemahalan harga, dan juga terdapat dugaan aliran dana ke Menteri Pendidikan saat itu kepada terdakwa Nadiem Makarim kurang lebih senilai 809 miliar rupiah. Namun pada tayangan-tayangan tersebut juga kita melihat bahwa terdapat bantahan-bantahan dari pihak terdakwa, ya, yaitu bahwa dia tidak pernah melakukan persekongkolan baik dengan produsen maupun vendor dan distributor dan sebagainya. Kemudian juga dia menghadirkan keterangan saksi dari pihak distributor, dari pihak pabrikan dan sebagainya, bahwa memang tidak terdapat kemahalan harga, dan juga dari LKPP, ya, yang menyatakan bahwa tidak terdapat kemahalan harga, dan juga prosedur pengadaannya sudah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam e-katalog. Akan tetapi tidak elok rasanya kita mengomentari persidangan yang sedang berlangsung. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengetahui bahwa apakah yang diupload di media sosial itu betul-betul diambil dari persidangan murni atau sudah melalui pengeditan. Jadi agar tidak blunder, setidaknya pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih menentukan seseorang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya delik merugikan keuangan negara. Mari kita simak ulasannya.
Dalam perkara pidana, setidaknya kita mengenal dua delik ya, yaitu formele delicten atau delik formil, yaitu perbuatan tersebut dianggap selesai ketika perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sudah dilakukan tanpa memperhatikan adanya akibat. Sebagai contoh, yaitu delik formil murni diantaranya pencemaran nama baik atau fitnah, dan yang sering terjadi adalah terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian, yaitu setiap orang dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Jadi pada delik formil ini lebih ditekankan kepada perbuatan-perbuatannya. Misalnya tadi ya, perbuatan pencurian, bagaimana si terdakwa ini mulai mendekati TKP, kemudian misalnya dia mulai mengambil motor lah, kita misalnya mulai mengambil motor dengan cara membawa kunci T, merusak kunci kontak dan sebagainya. Itu adalah perbuatan masuk kategori delik formil ya, pasal terkait pencurian. Beda halnya dengan materialnya delicten atau delik material. Delik material ini dianggap selesai apabila perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang itu menimbulkan suatu akibat. Misalnya adanya kerugian atau adanya kematian misalnya. Tata caranya pun berbeda ya. Kalau delik formil itu lebih kepada bergerak maju. Dari mulai tersangka atau terdakwa ini atau pelaku ya, datang ke TKP, kemudian dia mempersiapkan kunci letter T atau kunci palsu, kemudian dia membongkar sampai dengan dia membawa sepeda motor hasil curiannya. Kalau delik material, kita contohkan bahwa misalnya ada temu mayat nih, yang kemarin terjadi di Bandung ya. Jadi penyelidikan dan penyidikannya itu bergerak mundur. Jadi bergerak dari adanya penemuan mayat, kemudian bergerak mundur sesuai dengan item-item atau timeline terkait dengan aktivitas-aktivitas korban, sehingga bisa diketahui bersama siapa saja dia berinteraksi dan sebagainya. Sampai pada akhirnya dari awalnya penemuan jenazah bisa menemukan pelakunya. Itu perbedaan antara delik formil dengan delik material. Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, ini juga terkait dengan delik merugikan keuangan negara, itu masuk kategori delik material. Sehingga harus ditemukan dulu terkait bahwa anggaran yang digunakan untuk pengadaan Chromebook adalah berasal dari keuangan negara. Dengan demikian, kita bisa berpedoman kepada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang berbunyi, keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk barang dan uang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajibannya tersebut. Maka secara harfiah, dari pengertian itu bahwa keuangan negara kita bisa bagi dua ya. Yang pertama yaitu uang yang sudah menjadi milik negara, tercantum dalam APBN, APBD dan sebagainya. Kemudian kriteria yang kedua adalah barang atau uang yang dapat dijadikan milik negara. Misalnya dari hibah luar negeri, kemudian pendapatan-pendapatan lain-lain yang dapat dijadikan milik negara. Kemudian setelah dipastikan bahwa anggaran penggunaan Chromebook itu berasal dari keuangan negara, maka kita bergeser ke area kriteria kerugian keuangan negara. Untuk itu kita bisa melihat kepada ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Di situ disebutkan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berarti kita bagi dua juga terkait dengan kriteria kerugian negara ini, yaitu yang pertama adalah adanya kekurangan uang,
surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Itu dijelaskan atau ditentukan oleh auditor negara ya. Misalnya BPK ataupun APIP. APIP itu terdiri dari BPKP dan Inspektorat. Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan atau Inspektorat Kabupaten Kota. Ditentukan bahwa pengadaan Chromebook ini misalnya merugikan keuangan negara senilai sekian. Itu misalnya ya. Itu harus tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan, baik itu investigasi maupun laporan hasil pemeriksaan terkait dengan kerugian negara. Di situ akan terlihat siapa berbuat apa. Artinya kerugian negara yang timbul ini akibat perbuatan siapa itu akan disebutkan di dalam LHP tersebut. Itu sudah ada satu poin. Yang kedua adalah tugasnya aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan maupun kepolisian maupun KPK ya. Di sini kerugian negara yang tercantum di dalam LHP, BPK ataupun APIP tersebut, apakah ada perbuatan melawan hukumnya atau tidak. Misalnya sebagaimana dakwaan dari pihak jaksa penuntut umum ya, misalnya terdapat persekongkolan sehingga terdapat dugaan markup harga dan sebagainya. Itu harus ditentukan oleh aparat penegak hukum, tentunya dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Karena terkait dengan kemahalan harga, apabila memang tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, itu juga belum tentu menjadi ranahnya pidana ya, tapi bisa jadi itu menjadi ranahnya jaksa selaku pengacara negara untuk menuntut adanya kerugian negara tersebut secara keperdataannya. Jadi terkait dengan kemahalan harga itu tetap harus ditentukan bahwa adanya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam hal ini oleh terdakwa Nadiem Makarim. Kemudian terkait dengan persekongkolan, karena tindak pidana korupsi merupakan delik material, maka dugaan persekongkolan tersebut juga tentunya harus dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti yang sah bahwa persekongkolan tersebut mengakibatkan adanya markup atau kemahalan harga tadi ya. Nah, sehingga bisa kita lihat adanya mens rea. Harus kita ingat bahwa dalam ketentuan hukum pidana terdapat azas actus non facit reum nisi mensit rea. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersalah apabila niatnya tidak bersalah. Jadi harus ada keterkaitan antara dugaan persekongkolan antara pihak Kemendikbud dengan pihak distributor, vendor maupun pabrikan ya, untuk menentukan harga sehingga harganya menjadi mahal. Jaksa penuntut umum juga itu mendakwakan adanya dugaan aliran dana kepada terdakwa Nadiem Makarim kurang lebih senilai 809 miliar rupiah ya kalau tidak salah. Itu pun harus dibuktikan dengan 2 alat bukti yang sah bahwa memang ada aliran dana ke situ. Yang paling penting adalah dari mana sumber dana 809 miliar itu yang nyampe ke terdakwa. Bagaimana caranya, dalam bentuk apa, dan siapa di sini orang yang menyerahkan aliran dana tersebut. Tentunya ketika ada aliran dana yang diduga sampai kepada terdakwa, mungkin saja pasalnya juga dapat ditambah ya, yaitu dengan delik suap menyuap ataupun gratifikasi. Permasalahannya di sini adalah pihak terdakwa juga berdasarkan alat bukti yang dia miliki, yang disampaikan dalam persidangan, baik itu saksi-saksi dari pihak pabrikan laptop, dalam hal ini kalau nggak salah Zyrex ya, kemudian distributor, kemudian juga saksi-saksi dari pihak kementerian itu sendiri, dan juga ahli dari LKPP, itu kalau kita lihat sepintas, itu menguntungkan terdakwa. Bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu diduga dapat dipatahkan oleh alat bukti yang muncul di persidangan, baik yang diungkapkan oleh saksi atau ahli itu sendiri, maupun yang diungkapkan oleh
terdakwa serta penasehat hukumnya. Tentunya ketika ada dua hal yang berbeda, satu yang mendakwa, satu yang membantah, di sini hakim dapat menggunakan azas audi et alteram partem. Hakim harus mendengar keterangan dari dua belah pihak untuk mengambil suatu kesimpulan. Jadi mungkin nanti setelah persidangan ini selesai atau setelah persidangan ini inkrah van gewes berkekuatan hukum tetap, kita akan bahas secara detail ya. Karena bagi saya tetap merasa tidak elok ya, tidak pantas lah kalau kita mengomentari hal-hal yang belum pasti. Apalagi kita hanya mendapatkan informasi dari media sosial. Tetapi paling tidak ini ada sedikit gambaran bahwa tindak pidana korupsi adalah delik material. Sehingga harus ada kesimpulan kerugian yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya, dan harus ditemukan adanya perbuatan melawan hukum baik sengaja atau dolus atau offset maupun lalai ataupun kulpa ya, biasa disebut dengan kulpa. Mungkin demikian, nanti setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap kita akan membahasnya kembali. Demikian, terima kasih.